Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Kurniawati. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu persepsi mahasiswa biologi terhadap pembelajaran Project Based Learning dalam pembuatan alat peraga biologi berbasis lingkungan. Nah, di sini saya akan membandingkan persamaan dan perbedaan dari artikel SLR dan non-SLR. Pada bagian kiri saya ini terdapat 5 artikel SLR yang sudah saya cari melalui Google Scholar. Sedangkan pada bagian kanan saya terdapat 5 artikel non-SLR yang saya pilih dari 10 artikel yang sudah saya presentasikan minggu lalu. Judul artikel SLR yang pertama itu adalah Problem Based Learning to Improve Critical Thinking Ability in Indonesia, Systematic Literature Review, atau dalam bahasa Indonesianya Problem Based Learning untuk meningkatkan berpikir kritis di Indonesia, sebuah kajian pustaka sistematik. Tujuan sistematis ini bertujuan untuk memahami masalah metodologi penelitian problem based learning. Penelitian ini menggunakan systematic literature review, kriteria inklusi, database online, metode analisa. Hasil penelitian yang ditinjau efektivitas PBL, elemen-elemen PBL, instrumen pengukuran, tinjauan sistematis, memberi kontribusi terhadap literatur PBL. Kemudian judul artikel SLR yang kedua, keamanan untuk penerapan layanan publik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebuah kajian pustaka sistematis. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana SPBE dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian, metode penelitian, kajian pustaka sistematis TKPS mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan population, intervention, comparison, outcomes, dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan faktor keselamatan dalam menerapkan SPBE. Judul artikel yang ketiga adalah tinjauan pustaka sistematis pada basis data pustaka digital, trend riset, metodologi, dan conference fields. Tujuannya agar dapat mempermudah para akademia melakukan identifikasi terhadap literatur ilmiah dengan tepat. Metode penelitiannya terdiri dari metode 1. Metode ulasan, 2. Pertanyaan penelitian, 3. Strategi pencarian, 4. Penyeleksi kajian. Hasil kajian ini juga mengidentifikasi bahwa Scopus merupakan basis data yang memiliki tingkat convergence fields beragam. Judul yang ketiga, penelitian e-government di Provinsi Jawa Barat, kajian pustaka sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas implementasi e-government. Metodenya, yang pertama tinjauan pustaka, yang kedua langkah-langkah kajian, yang ketiga identifikasi penelitian, pemilihan studi primer, penilaian kualitas studi, ekstraksi dan pemantauan data, sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu penelitian terkait analisis implementasi e-government lebih mendominasi dibandingkan isu sistem e-government. Kemudian judul artikel yang terakhir, penelitian e-government Indonesia, studi literatur sistematis dari perspektif dimensi pemeringkatan e-government Indonesia atau PEGI. Tujuannya untuk mengeksplorasi penelitian yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Metode penelitian menggunakan metode systematic literature review, dimulai dari menetapkan kata kunci, pencarian data, pengelompokan, analisis, dan kesimpulan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian terkait e-government masih kurang. Selanjutnya, hasil penelitian juga tidak menunjukkan kontribusi signifikan. Selanjutnya adalah judul artikel non-SLR yang sudah saya pilih. Yang pertama itu adalah e-learning dalam persepsi mahasiswa. Tujuannya untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap e-learning. Jenis penelitian ini deskriptif dengan survei, teknik pengumpulan data, angket, dan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan mahasiswa mengetahui mendukung pelaksanaan e-learning dan menyatakan puas dengan pembelajaran e-learning. Simpulan, mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap e-learning. Judul artikel yang kedua adalah implementasi PJBL berpendekatan sains edutainment terhadap kreativitas peserta didik. Tujuannya untuk mengkaji PJBL berpendekatan sains edutainment terhadap kreativitas mahasiswa. Jenis penelitiannya kuasi eksperimen dengan kontrol grup, post-test, desain, teknik cluster random sampling. Hasil uji T menunjukkan terhadap perbedaan signifikan pada kreativitas peserta didik, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Simpulan, model PJBL berpendekatan sains edutainment dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Judul yang ketiga adalah persepsi mahasiswa biologi dan kimia terhadap penggunaan buku panduan praktikum fisika dasar berbasis mobile learning. Tujuannya untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang penggunaan panduan fisika dasar. Jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif, teknik random sampling, analisis statistik deskriptif. Hasil menunjukkan mahasiswa pendidikan biologi dan kimia memberikan persepsi yang positif. Simpulan, persepsi mahasiswa berada pada tingkatan baik dan cukup baik. Judul yang keempat, respon siswa terhadap alat pirolis sampah plastik sebagai media pembelajaran berbasis lingkungan. Tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap plastik sebagai media pembelajaran berbasis lingkungan. Jenis penelitian R&D, teknik purposive sampling menggunakan angket. Hasil menunjukkan alat pirolis sangat praktis. Simpulan, respon siswa sangat tinggi. Judul artikel yang terakhir adalah penerapan model PJBL, upaya meningkatkan kreativitas mahasiswa. Tujuannya untuk mendeskripsikan kreativitas mahasiswa melalui PJBL. Desain penelitiannya one shot case study. Hasil menunjukkan kreativitas mahasiswa sangat tinggi. Simpulan, model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan artikel SLR dan non-SLR. Perbedaannya, artikel SLR, metode penelitian menggunakan SLR yang terdiri dari research question atau pertanyaan penelitian berdasarkan topik yang dibagi menjadi RQ1, perangkat yang sering dipakai, di mana apa materi yang paling sering digunakan dalam topik dan dari penelitian yang diambil. RQ2, metode yang digunakan, apakah efektif penggunaan topik dari penelitian diambil. RQ3, kelemahan dari metode, apa kelemahan dari topik penelitian yang diambil. Yang kedua, search process atau proses pencarian untuk mendapatkan sumber-sumber terkait. Yang ketiga, inclusion and exclusion, kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya data yang ditemukan. Yang keempat, quality assessment, data yang ditemukan dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria. Yang kelima, data collection, pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Yang keenam, data analisis, data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. Yang terakhir, deviation from protocol atau penyimpangan laporan. Selanjutnya pada artikel non-SLR, metode yang terdiri dari deskriptif, kuantitatif, kuasi eksperimen, R&D.
Persamaan artikel SR dan NSRR yaitu terdapat abstrak, terdapat pada artikel, terdapat abstrak, terdapat pendahuluan, terdapat metode, terdapat hasil dan pembahasan, terdapat kesimpulan, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka.